Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Kembang Taman Group, banyak teman-teman yang saat ini menanyakan tentang Pilpres, bagaimana prediksi siapa yang akan jadi presiden. Maka oleh sebab itu hari ini ada sebuah gambaran bahwasannya cerah agawe bubrah. Nah, cerah agawe bubrah inilah. Dan hari ini pemirsa perlu diketahui, ini adalah hari Senin, atau boleh disebut namanya Isnin. Ini adalah hari Senin. Jadi cerah agawe bubrah. Dan di dalam kalimat tersebut pemirsa, ini mungkin ada sesuatu yang perlu kita kupas lebih jauh, namun ya untuk hari ini belumlah dulu. Cerah agawe bubrah. Dan pada hari ini Senin akan kami sampaikan bahwasanya besok yang akan menjadi presiden itu adalah ada beberapa macam persyaratan yang harus mereka penuhi. Yang mereka siapa? Ya mereka calon-calon presiden itu. Prediksi saya demikian. Satu, presiden itu ya, di Indonesia ini di tahun 2024 ini tidak sebagai orang yang suka ya, mendongeng cerita-cerita pengantar tidur. Pendongeng cerita-cerita pengantar tidur inilah yang jelas tidak akan menjadi presiden. Dan yang kedua, seseorang yang pintar dalam ilmu pemerintahan dan ilmu politik sekalipun, ini pun juga tidak menjamin akan menjadi presiden. Selanjutnya, nomor 3, presiden di Indonesia ini besok adalah merupakan seorang presiden yang ditakuti oleh dunia. Ditakuti oleh dunia artinya apa? Ya, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, bangsa yang gemah ripah loh jinawe, ini tidak bisa ditekan-tekan oleh negara-negara asing. Artinya apa? Kalau kita ditakuti oleh dunia, berarti tidak ada negara-negara asing yang bisa mendikte kita, atau bahkan kita sebagai anak bangsa ya tidak boleh tergantung kepada negara-negara asing itu. Karena sampai hari ini pemirsa, bangsa kita ini masih tergantung kepada negara asing. Sedangkan mestinya di hari ini adalah merupakan waktunya ya, kita disegani oleh
masyarakat internasional. Oleh masyarakat internasional. Karena apanya? Ya karena dari segi sumber daya manusianya, ya, di Indonesia ini melimpah. Sumber daya alamnya, fantastis, ya. Nah, ini mestinya presiden bisa menata, mengatur, dan ya tidak boleh didikte atau diatur atau dimiliki oleh bangsa lain. Maka oleh sebab itu pemirsa, jadi syaratnya ada 3 itu tadi. 1, tidak sebagai orang yang suka bercerita atau mendongeng hal-hal yang sebagai pengantar tidur, ya, karena mengasihkan, itu mengasihkan, tidak boleh. Tidak boleh bercerita tentang dongeng-dongeng pengantar tidur, ini tidak boleh. Kedua, kepintaran dalam ilmu pemerintahan atau ilmu politik ini pun juga tidak menjamin menjadi seorang kepala negara. Sedangkan sebagai kepala negara ini di Indonesia ini akan menjadi negara besar, negara yang gemah ripah loh jinawe, subur makmur, dan ditakuti oleh bangsa asing. Nah itulah ya. Itu kriteria yang ketiga. Karena apa? Ya karena ya, di sisi lain ini zamannya adalah zaman penuh fitnah, ya. Zaman ini adalah penuh fitnah. Nah, ya fitnah dari pihak manapun juga. Jadi yang baik bisa dikatakan jelek, yang jelek bisa dikatakan baik. Kami ya gabus kumambangi watu hitam hari ini. Jadi sekarang kita ini dipertontonkan dan ditunjukkan bahwasanya kita ini sedang dalam pengaruh ya gabus-gabus tadi. Karena apa? Karena ya orang-orang yang mumpuni, ya, orang-orang yang bisa kita anggap sebagai suri tauladan, ini sama tenggelam. Makanya zaman ini bisa disebut zaman kami ya gabus kumambangi watu hitam. Nah itulah ya, dan ini perlu dicerna sendiri-sendiri oleh para pemirsa, siapakah beliau yang akan menjadi presiden besok itu. Karena kalau ciri-ciri khususnya kita ceritakan di sini, ya jelas tidak etis lah, kurang etis lah. Atau besok tunggu ya, setelah pemilu kita ulas kembali yang kami sebut tadi. Jadi Indonesia ini tidak butuh orang-orang yang pandai bicara, bercerita hal-hal penghantar tidur. 2, kepintaran bernegara ataupun berpolitik ini tidak menjamin Indonesia ini menjadi maju. Yang ketiga adalah seorang yang ditakuti oleh negara luar, sehingga kita bisa
menjadi negara terdepan. Ya. Karena apa? Ya karena kita mempunyai SDM dan SDA kita ini sudah mumpuni lah, mumpuni. Jangan sekali-kali SDA kita ini dikelola oleh orang asing. Nah, sekarang ini sudah dikelola oleh orang asing. Dan itu pun nanti, ya nanti efeknya juga akan menjadi suatu cobaan, akan menjadi suatu fitnah yang sangat, ya sangat lah pokoknya, sangat fitnah yang sangat, ya. Ya karena itu tadi kumambangi watu hitam kelemi gabus. Jadi ada semacam fenomena alam yang akan mempengaruhi kondisi di tahun ini atau yang akan datang. Nah, fenomena alam seperti itulah yang perlu dipersiapkan, adalah kita sabar, kita teguh untuk menghadapi cobaan ini dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena segala sesuatu ini sudah dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semuanya adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita umat manusia ini hanya bisa, ya, menjalaninya. Nah, yang jelas tadi muncul persoalan-persoalan, ya, individu, persoalan-persoalan organisasi, ya, persoalan-persoalan masyarakat, dan persoalan-persoalan, bahkan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Ini sudah alam yang akan mengatur. Ya karena apa kok saya bicara alam? Ya karena alam itulah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda, ya, pertanda bahwasanya kita ini, ya, manusia merupakan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya untuk bersabar, bersyukur, ya, dan lain sebagainya. Itulah pemirsa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan siapakah presiden kita untuk tahun 2024 ini? Ya itu tadi kriterianya, itu tadi kriterianya. Kalau Anda percaya, kami persilahkan; tidak percaya juga tidak apa-apa. Jadi percaya boleh, orang percaya juga boleh, believe or not. Jadi percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Yang jelas Indonesia ini membutuhkan orang-orang, tokoh-tokoh yang berani untuk melawan dunia. Jadi siapa saja besok sebagai presiden ini adalah orang yang berani untuk menghadapi dunia dan ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk selanjutnya masalah kriteria, masalah dan lain sebagainya, ini besoklah. Jadi kurang etis kalau kami sampaikan sekarang. Itulah pemirsa jawaban dari kami, dari para saya sebut ini teman-teman lah, teman-teman di luaran sana banyak yang bertanya, kira-kira sopo sing jadi presiden? Yang jadi presiden yaitu tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya rekan. Oke, terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.